Salam, selamat malam Bro and Sis. Perkenalkan nama saya Iwan Sukmawan, saya dari GPB Hosiana. Turun roh Allah dalam hatiku, sucikan daku dan hidupkanlah. Ubah lemahku oleh kuasa-Mu, kasihku padamu murnikanlah. Pada malam hari ini kita akan membacakan firman dan renungan malamnya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Terima kasih atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, baik ketika kesehatan dan pelindungan-Mu yang kami rasakan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk saling mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami. Tolong bukakan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman ini, dan jadikanlah firman ini untuk menghirup jiwa dan raga kami ini. Pembacaan firman pada malam hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 hingga ayat ke-24. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Demikianlah pembacaan firman. Renungan pada malam hari ini diambil dari sabda bina umat, kamu tidak memberi Roh Kudus. Simon si tukang sihir meninggalkan praktik sihirnya, lalu menjadi seorang Kristen dan menerima sakramen baptisan. Sayangnya ia tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Roh Kudus. Mantan tukang sihir itu ingin menerima karunia Roh Kudus tanpa memiliki penawaran tentang Roh Kudus. Simon menawarkan sejumlah uang kepada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes untuk membayar kemampuan yang membuat mereka dapat melakukan mujizat. Kata Simon, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tampaknya Simon ingin memiliki Roh Kudus untuk kepentingan diri sendiri, seperti memajukan reputasi diri, rasa berkuasa, atau pengakuan orang tentang kemampuannya. Merespon keinginan tersebut, dengan keras dan tegas Rasul Petrus berkata kepada Simon, bertobatlah dan dari kejahatanmu ini. Menginginkan kuasa Roh Kudus untuk kepentingan diri sendiri adalah tindakan kejahatan. Karenanya ia menyuruh Simon untuk bertobat. Banyak orang Kristen tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Roh Kudus. Seperti Simon, ada orang Kristen yang berpikir bisa mengatur kerja Roh Kudus sesuai kehendak dan keinginan sendiri. Orang yang berpikir seperti Simon tentang Roh Kudus, ia tidak paham bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah. Kuasa yang berasal dari Allah dalam diri seseorang tidak
pertama-tama ditentukan oleh keinginan dan kemampuan manusia. Tetapi karena kehendak dan kasih karunia Allah, Roh Kudus tidak dapat dibeli karena Allah mengaruniakannya kepada siapa ia berkenan. Melalui sakramen baptisan Roh Kudus dikaruniakan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Pahamilah keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita. Biarkanlah ia mengajar kita dalam perkara dan bekerja. Demikianlah pembacaan Sabda Bina Umat. Tidak ku minta mimpi amat keras, tanda yang hebat, keajaiban pun. Yang aku minta hanya inilah, singkirkan kesuraman jiwaku. Selanjutnya kita akan menutup dalam doa. Allah Bapa di surga, pada malam hari ini saya telah mendengar firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu untuk menyerah jiwa dan raga saya. Bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti akan firman ini. Terima kasih atas semuanya itu. Kami yakin dan percaya bahwa firman itu adalah hidup. Bukan hanya satu kata-kata yang tertulis dalam Alkitab. Demikianlah firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami setelah berdoa mohon. Haleluya. Amin.